Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini tanggal 2 Januari 2022, saya akan sampaikan mengenai masa depan dunia menurut kitab Wahyu. Saudara, kalau ingin tahu masa depan dunia, ini jangan datang kepada peramal, jangan percaya kepada peramal-peramal dari dunia ini. Tidak akan benar. Jangan datang kepada petenung dari dunia ini yang meramalkan, memprediksi. Saudaraku, tidak akan benar. Tetapi datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentunya melalui Roh Kudus, melalui hamba-hamba yang dipakainya untuk menyampaikan berita akhir zaman dengan benar. Hamba-hamba yang akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita akhir zaman dengan benar, yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, mereka disebut bintang-bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Itulah pembawa berita akhir zaman yang benar. Saudara, jadi bukan dari peramal-peramal di dunia ini, bukan dari tukang-tukang tenung dari dunia ini. Yang akan datang di akhir zaman itu adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan nabi-nabi lain, bukan Yeremia, bukan Yeskiel, saudaraku, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kalau saudara ingin tahu bagaimana masa depan dunia, bagaimana akhir dari dunia ini, saudara datanglah kepada Tuhan Yesus melalui petunjuk hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, teristimewa yang akan dipakai oleh Tuhan untuk rencananya di akhir zaman, yang mereka disebut sebagai bintang-bintang Tuhan di akhir zaman. Saudara, karena Tuhan Yesus Kristus itulah yang akan datang di akhir zaman, yang akan menjadi raja di atas segala raja di akhir zaman, yang akan menjadi hakim yang adil di akhir zaman. Itu bukan orang lain, saudaraku, bukan Yeremia, bukan Yeskiel, bukan Musa, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadi hakim yang adil atas bumi ini, yang akan menjadi raja di atas segala raja atas bumi ini. Saudara, bahkan juga nanti setelah bumi ini berlalu, tetap Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja. Dan saya akan beritahu saudara, masa depan dunia ini fana, saudaraku. Sebenarnya dunia ini fana, saudaraku, dan akan diakhiri dengan hukuman api yang menghanguskan, yang meluluh lantakkan unsur-unsur langit dan bumi ini, sehingga langit dan bumi ini suatu ketika nanti akan hilang lenyap. Suratan Petrus tulis seperti itu. Jadi dunia ini akan diakhiri oleh Tuhan suatu ketika nanti. Dunia ini fana. Dunia ini akan diakhiri dengan hukuman api yang menghanguskan segala sesuatu, melebur segala sesuatu sehingga tidak ditemukan lagi bekas-bekasnya. Dan kapan dunia ini hancur sedemikian rupa sehingga tidak ditemukan lagi bekas-bekasnya? Itu terjadinya adalah setelah kerajaan 1000 tahun damai, saudaraku. Atau saudaraku, ketika perang Gog Magog itu terjadi, Tuhan menghukum, menurunkan api dari langit waktu itu. Kemudian setelah perang Gog Magog itu usai, kemudian ada pengadilan tahta putih. Di sana ditulis, saudaraku, bahwa langit dan bumi tidak ditemukan lagi. Itu ketika digelar pengadilan tahta putih, sudah tidak ada langit bumi lagi. Tetapi nanti setelah beberapa saat ini, kita akan menjelang 7 tahun terakhir, kemudian Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku, maka langit bumi itu masih ada 1000 tahun lagi. Ini bukan cerita 1001 mimpi ya, saudaraku, tetapi ini kerajaan 1000 tahun damai itu benar-benar ada. Dan itu akan kita sambut, kita songsong setelah Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku. Dan itu adalah kerajaan untuk tubuh kebangkitan selama 1000 tahun damai.
Kenapa bisa dihitung 1000 tahun? Karena masih ada langit dan bumi. Untuk menghitung hari, tanggal, bulan, dan tahun itu harus ada matahari, bulan, dan bintang. Saudaraku, jadi langit bumi seisinya, matahari, bulan, bintang seisinya ini akan lenyap ketika masa 1000 tahun damai itu nanti berakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kita akan kilas balik. Tuhan itu membimbing umatnya mengenal masa depan dunia dan juga kehidupan yang kekal. Ini Tuhan sering tampil di tengah-tengah umatnya, seperti ketika kisah penyelamatan manusia pada zaman Bahtera Nuh yang 3 tingkat. Saudaraku, itu juga karya Tuhan. Sebetulnya Tuhan ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa, bahwa dunia ini fana, kemudian ada sesuatu yang kekal. Saudaraku, setelah itu kemudian Tuhan juga hadir di tengah-tengah umatnya, bertabernakel, berskenos, saudaraku, di tengah-tengah umatnya. Ini melalui tabernakel pada zaman Musa. Jadi Tuhan itu selalu hadir membimbing umatnya pada tempat-tempat yang khusus. Saudaraku, pada saat zaman Musa tempatnya namanya tabernakel. Kemudian melalui bait suci pada zaman Salomo. Kemudian karena dihancurkan, kemudian dibangun lagi oleh Zerubabel. Saudaraku, kemudian direhab secara megah oleh Raja Herodes Agung. Raja Herodes Agung itu raja yang membunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun ketika Tuhan Yesus Kristus lahir. Jadi Raja Herodes itu orang yang tahu Alkitab, orang yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat bangsa Yahudi, orang yang mengidentifikasikan dirinya bahkan sebagai orang Yahudi meskipun dia orang Edom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan selalu membimbing umatnya dan hadir di tengah-tengah umatnya itu melalui cara-cara khusus. Dulu lewat Bahtera Nuh, kemudian melalui tabernakel, kemudian melalui bait suci zaman Salomo, zaman Zerubabel. Saudaraku, sampai akhirnya bait suci itu direhab megah oleh Herodes Agung. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian puncaknya ini adalah datangnya Tuhan Yesus Kristus, lahirnya Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus Kristus ini mencanangkan pembangunan bait Allah rohani yang tidak akan hancur meskipun dunia hancur. Saudara, jadi Tuhan Yesus Kristus ini mengajak kita membangun satu bangunan di mana kita nanti akan tinggal. Itu bait Allah sejati, dan bait Allah itu tidak akan hancur meskipun nanti dunia akan hancur lenyap, hancur lebur, tidak ditemukan lagi sisa-sisanya. Tuhan mengajak kita membangun itu. Misi dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu mengajak kita membangun bangunan rohani yang tidak hancur oleh gempa sebesar apapun, yang tidak hancur meskipun dunia, meskipun langit bumi ini lenyap. Ini misi kedatangan Tuhan Yesus, akan mengajak kita kepada kerajaan yang kekal di dalam bait sucinya yang surgawi. Itulah bait suci yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Raja Herodes, saudaraku, pada saat itu tidak setuju, menjadi marah karena apa yang dibanggakan di dunia ini, yaitu bait suci secara lahiriah, Tuhan katakan harus dirombak. Saudara, ayo kita akan membaca di dalam satu ayatnya, saudaraku, bahwa Tuhan itu membawa misi pembangunan bait Allah rohani. Seperti halnya visi yang saat ini saya emban, itu untuk membangun bait Allah rohani, membangun badan saudara supaya badanmu itu sehat, badanmu diberkati, badanmu itu berkemenangan. Saudaraku, sampai ketika nanti Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu digenapi, saudara bisa harpazo, tetap sehat, tetap diberkati. Meskipun nanti ada bencana-bencana, 7 meterai, 7 sangkakala, saudara tetap selamat. Itu tujuan pengajaran dari
kegerakan kitab Wahyu melalui manajemen tubuh sebagai bait suci Allah supaya saudara menjadi bait suci. Saya tidak mengajak saudara membangun satu bangunan yang megah, yang mewah, tidak, saudaraku. Sekalipun kita perlu bangunan juga untuk saudaraku mungkin sekedar menampung ketika harus membimbing jemaat-jemaat, itu memang perlu, tapi nggak perlu yang mewah-mewah, saudaraku. Sewa pun jadi, saudaraku, nggak apa-apa, saudaraku. Yang penting bisa untuk datang orang banyak dari berbagai penjuru Nusantara, bahkan dari berbagai penjuru dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat ini kegagahan dari bait Allah yang jasmani itu suatu ketika akan hancur, saudaraku. Tetapi bait Allah rohani yang diajarkan oleh Yesus, di mana Tuhan Yesus itu membawa visi untuk mendirikan bait Allah rohani yang tidak hancur oleh hari kiamat, saudaraku. Bait Allah rohani yang didirikan Yesus itu nggak hancur sampai hari kiamat, bahkan nanti ketika menghakimi bumi, saudaraku, bait suci itu sangat dominan peranannya. Saudara, kita akan membaca Markus pasal 13 ayat 1 dan 2. Ini kegagahan dari bait Allah jasmani. Markus pasal 13 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Ayat 2. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ini bait Allah yang jasmani, bahkan memang tempat kediaman Allah ketika manusia masih di dalam tahap mula-mula. Pada zaman tabernakel, saudaraku, ada tabernakel. Kemudian pada zaman Salomo ada bait suci Salomo, saudaraku. Dan yang disaksikan, yang dilihat oleh murid-murid ini adalah bait suci generasi lanjut yang dibangun oleh Zerubabel, kemudian direhab secara luar biasa oleh Herodes Agung. Itu dikatakan oleh murid-murid Yesus itu betapa kokohnya batu-batu ini, betapa megahnya gedung-gedung ini. Bahkan di ayat lain, betapa indahnya dihiasi dengan batu-batu mulia, seperti itu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ini artinya apa, saudaraku? Bait Allah lahiriah, saudara, barang-barang jasmani, ini suatu ketika akan hancur, dihancur leburkan, saudaraku. Ketika nanti Tuhan Yesus Kristus itu datang, semua akan hancur. Saudara, bangunan yang seindah apapun, sekokoh apapun, kalau ada gempa mungkin 9 magnitude ke atas, saudaraku, itu sudah dipastikan bisa hancur semuanya, saudaraku. Bisa hancur. Apalagi nanti kalau ada hukuman seperti meteor, asteroid jatuh, ada tsunami besar, itu akan hancur. Kalau tsunami besar yang ditimbulkan oleh jatuhnya meteor yang besar, saudaraku, itu bisa menimbulkan gelombang api juga. Saudaraku, apa tidak hancur bait-bait Allah jasmani yang seperti ini, saudaraku, yang dahulu dibangga-banggakan oleh Herodes juga, saudaraku. Oleh karena itu, saat ini saya itu mengajar saudara untuk membentuk badan saudara itu menjadi bait suci. Bait suci yang dikehendaki Tuhan itu badanmu, supaya badanmu itu nanti tetap selamat ketika Tuhan Yesus Kristus nanti akan datang, saudaraku. Ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu digenapi, saudara tetap selamat, saudara bisa harpazo, diangkat, dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya, atau paling tidak saudara itu bisa diungsikan Vego, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Jangan menjadi Kristen yang kanak-kanak rohani. Jadi di Markus pasal 13 ayat 1 dan 2 ini Tuhan mengingatkan segala macam bangunan lahiriah, bahkan sekalipun itu bait Allah, itu suatu ketika akan hancur.
ketika ada gempa bumi besar terjadi, ketika ada bencana-bencana besar terjadi, bahkan ketika akhir zaman terjadi. Saudara, dan nubuatan Tuhan Yesus Kristus ini sebenarnya secara pendeknya sudah menunjuk kepada hancurnya bait suci oleh tentara Roma di bawah pimpinan Kaisar Titus waktu itu. Saudaraku, itu bait suci memang dirobohkan. Pertama menunjuk kepada itu, tapi selanjutnya ini menunjuk kepada perkara-perkara lahiriah yang dibangun oleh manusia. Bahkan sekalipun itu bait suci, saudaraku, ketika ada bencana besar terjadi, ketika menjelang kedatangan Tuhan, bahkan Markus pasal 13 ayat 1 dan 2 ini selanjutnya dikaitkan dengan kedekatan masa kedatangan Tuhan. Saudara, jadi bait Allah yang jasmani itu suatu ketika akan roboh. Saudaraku, lah yang tidak roboh itu seperti apa? Itu bait Allah yang didirikan oleh Yesus. Saudaraku, yang saudara adalah bagian-bagian dari bait Allah itu. Saudara, Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21 kita akan baca lagi. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Amin. Saudaraku, jadi orang-orang yang terjebak di dalam arus pembangunan segala sesuatu yang lahiriah, dia lupa membangun badannya menjadi bait suci. Badannya tidak berkarakter surga, tidak berkarakter tabernakel, tidak berkarakter kudus, saudaraku, melainkan sibuk membangun perkara-perkara lahiriah. Orang yang sibuk membangun perkara-perkara lahiriah itu, saudaraku, suatu ketika perkara-perkara lahiriah itu, bahkan sekalipun itu bait suci, seperti dikatakan Yesus dalam Markus pasal 13 1 dan 2 ini, saudaraku, sekalipun itu bait suci, nanti ketika Tuhan Yesus akan datang, itu banyak bencana, gempa bumi dan lain sebagainya, saudaraku, itu akan bisa hancur, saudaraku. Oleh karena itu kita harus membangun bait Allah yang tidak bisa hancur, bait suci yang tidak bisa hancur sekalipun ada gempa besar, tsunami besar, sekalipun kiamat itu terjadi, bait suci yang didirikan Yesus ini tidak akan hancur. Oleh karena itu mari saudara, saya ajak untuk membangun bait suci ini. Jadikan tubuhmu bait sucimu, bait suci Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gunakan dengan benar, gunakan untuk kekudusan, untuk menolong orang, untuk hal-hal yang mulia. Jangan menggunakan tubuh yang merupakan karunia Tuhan ini untuk perkara-perkara jahat, najis, kotor. Saudaraku, kalau saudara menggunakan badan ini untuk hal-hal mulia, saudaraku, untuk perkara-perkara yang baik, benar, kudus, maka badanmu itu akan dibuat sehat oleh Tuhan. Sel-sel tubuhmu itu akan diremajakan oleh Tuhan. Saudara, sudah jadi awet muda. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Ingin membawa saudara kepada sesuatu yang luar biasa. Bahkan nanti ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu digenapi, saudaraku, tidak pandang anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku, om-om, opa-opa, oma-oma, saudaraku, kalau memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Tuhan, pada saat itu akan mengalami keubahan. Kelemahan tubuhnya semuanya diubahkan oleh Tuhan menjadi tubuh kemuliaan. Inilah bait suci yang didirikan oleh Yesus, yang tidak hancur oleh gempa bumi, yang tidak hancur oleh tsunami, yang tidak hancur oleh bencana alam, yang tidak hancur oleh kiamat sekalipun. Itu bait suci yang didirikan Yesus. Saudara, oleh karena itu mari kita bangun bait suci ini. Tahun 2022 ini kita berdoa kegerakan terjadi sesuai nubuatan dari Yesaya pasal 46 ayat 10 dan 11, kegerakan dari timur yang akan merebut kemenangan, yang akan memperoleh kemenangan. Saudaraku, yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bait Allah yang jasmani itu suatu ketika
akan roboh. Perkara-perkara yang jasmani, bahkan sekalipun itu bait Allah, saudaraku, sekalipun itu rumah ibadah, ketika bencana-bencana besar terjadi di akhir zaman, itu akan bisa roboh. Oleh karena itu Tuhan mengajak kita selanjutnya membangun bait Allah yang rohani dengan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Saudara, kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21 tadi. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Saudara, dakwaan bahwa Tuhan bisa membangun bait Allah di dalam waktu 3 hari ini menjadikan Tuhan Yesus itu dihukum, kemudian disalib, saudaraku. Oh, ini dia orang yang dulu mengatakan bahwa aku bisa membangun bait Allah di dalam 3 hari. Disebut itu sesuatu yang sesat. Kemudian Tuhan Yesus disalib di antara penjahat-penjahat. Saudara, betapa Tuhan Yesus ini sangat pengorbanannya itu luar biasa dahsyat. Kalau sekarang gitu, saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang mungkin meninggal, saudaraku, penghormatannya luar biasa, saudaraku, diiringi mungkin puluhan atau ratusan mobil, saudaraku, yang melayat banyak sekali, diiringi dengan doa-doa. Lah Tuhan Yesus, saudaraku, ketika disalib itu dianggap oleh orang-orang pada saat itu, ahli kitab, kemudian juga imam-imam kepala pada saat itu, Tuhan Yesus itu dianggap sebagai orang yang nggak benar, saudaraku. Yang layat sopo, saudaraku? Ya cuma murid-murid sama pengikut-pengikut setianya pada saat itu yang ada, yang bisa dihitung mungkin baru beberapa orang saja, nggak sampai ratusan orang pengikut Yesus, murid Yesus. Kemudian mungkin orang-orang yang dimenangkan saat Tuhan menyampaikan pengajaran-pengajarannya bersama dengan murid-murid itu, saudaraku, tidak banyak, saudaraku. Bahkan ketika Tuhan Yesus itu disalib, saudaraku, murid-muridnya pun pergi, Petrus pun menyangkal Yesus. Oh bukan, aku tidak tahu siapa itu. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa Tuhan itu pengorbanannya dahsyat. Matinya, saudaraku, ini dianggap sebagai penyesat. Tuhan Yesus itu Tuhan kita, saudaraku. Bersyukurlah yang hidup di saat ini. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita dibawa memperoleh kemenangan-kemenangan. Saudara, jadi Tuhan Yesus itu mencanangkan, dia memiliki misi untuk membangun bait Allah rohani yang tidak hancur oleh hari kiamat. Saudaraku, ayo kita akan baca Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ini bait suci yang sejati. Kita kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Anggota keluarganya Tuhan, bahkan mempelai, bahkan menjadi anak yang harpazo itu nantinya, saudaraku. Ayat yang ke-20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Jadi bait suci yang rohani itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, sebagai fondasi bangunan dari bait Allah rohani yang dahsyat ini, yang tidak terguncang oleh gempa, yang tidak terguncang oleh bencana, yang tidak terguncang oleh kiamat sekalipun. Itu bait Allah yang dibangun oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengarah ke sana. Ayo, sekarang ini waktunya kita membangun tubuh saudara itu supaya menjadi bait Allah, didiami Roh Kudus, memiliki sifat-sifat mulia. Percuma saudara memiliki satu gedung, mungkin beribadah di tempat yang mewah, tapi badanmu tidak digunakan untuk hal-hal yang kudus. Saudara masih suka nipu, berzina, masih suka melakukan hal-hal kotor.
itu percuma. Sudah tidak menjadi bait suci. Tetapi saudaraku, kalau sudah menjadikan tubuhmu itu bait suci Allah, dari hari ke hari badanmu, sel-selmu itu akan diperbaharui oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-21 dari Efesus pasal 2. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi bait Allah itu tadi dasarnya itu dibangun di atas dasar para rasul, kemudian para nabi, dan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Dan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ini bait Allah yang sejati, yang saat ini sudah saya kobarkan kembali. Mandat dari Tuhan, visi dari Tuhan saya kobarkan kembali. Ayo membangun tubuhmu menjadi bait suci Allah. Bait suci Allah, tubuhmu berkarakter surga. Kalau tubuhmu berkarakter surga, itu saudara diberkati pasti. Itu saudara disehatkan, itu juga satu jaminan, saudaraku. Bahkan saudara mendapatkan kemenangan-kemenangan atas masalah-masalahmu, itu juga jaminan kalau saudara menjadi bait suci Allah. Karena bait suci itu tempat kediaman Allah, tempat Roh Kudus. Roh Kudus itu Sang Raja. Saudaraku, kalau saudara melihat istana saja, saudaraku, dipenuhi dengan berbagai macam fasilitas. Kereta kencana, kemudian protokol pengamanan, saudaraku. Kalau sudah menjadi bait suci Allah juga gitu, saudaraku. Akan dilengkapi dengan kekayaan surgawi, dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Sudah juga dijaga dengan protokol surgawi yang berupa badai api malaikat yang menjaga saudara. Ibrani pasal 1 ayat 7 dan ayat 14. Malaikat itu pasukan protokoler surga yang ada, saudaraku, karena saudara menjadi bait suci Allah. Saudara akan dihindarkan dari bencana-bencana, akan disembuhkan dari penyakit-penyakit, saudara akan diberkati. Ayat yang ke-22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Saudaraku, jadi apa yang saya sampaikan menjadi visi utama di tahun 2022 ini, ayo kembali jadikan tubuhmu bait suci Allah. Orientasi kita adalah pembangunan bait Allah yang sejati. Pertama, menunjuk badanmu yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus, kemudian menunjuk kepada orang-orang percaya dari seluruh penjuru bumi, nanti yang digambarkan sebagai seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu, saudaraku. Lengkapnya Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17. Itu bait Allah di akhir zaman, saudaraku. Jadi bentuk dari bait Allah di akhir zaman itu adalah mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Dan bait Allah itu punya 3 tingkatan juga. Tingkatan Maha Kudus itu yang langsung harpazo Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus langsung harpazo. Kemudian yang mencapai ruang kudus akan diungsikan Theogo, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Kemudian yang pelataran rohani akan dibiarkan diperangi oleh naga, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Jadi itu bait Allah di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, itu bait Allahnya itu. Saudaraku, kalau pada zaman keselamatan zaman Nuh itu bahtera 3 tingkat, zaman Musa itu juga tabernakel 3 tingkat, pelataran, ruang suci, ruang maha suci. Kemudian saudaraku ada bait suci Salomo juga. Tentunya konstruksinya merupakan seperti juga tabernakel ini, saudaraku. Kemudian di akhir zaman bait suci itu Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17 itu mempelai, saudaraku, wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Di sana tidak ada disebut mempelai ya. Yang disebut adalah wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, karena itu bait suci. Bait suci itu ada ruang Maha Kudusnya, ada ruang kudus, dan ada pelatarannya. Yang ruang Maha Kudus itu nanti langsung harpazo
Ini kejadian di akhir zaman seperti itu, yang ruang kudus itu akan diungsikan. Kemudian saudaraku, yang kanak-kanak rohani akan tertinggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bait Allah sejati yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus, yang bisa kita lihat di dunia ini. Tetapi nanti saudaraku, akan ada bait Allah yang luar biasa, bait Allah sejati yang tidak bisa terguncang oleh apapun. Bahkan ketika langit bumi ini hancur luluh, lenyap semuanya, tidak ada lagi matahari, bulan, dan bintang, saudaraku, maka bait Allah yang didirikan oleh Yesus ini masih berdiri, saudaraku, tetap ada dan didirikan, saudaraku. Kita akan melihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 3 dan selanjutnya. Wahyu pasal 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ini nanti ketika bait Allah yang dibangun oleh Yesus itu, saudaraku, itu jadi, saudaraku, dikatakan langit baru dan bumi baru. Karena langit yang pertama dan bumi yang pertama ini, bumi ini yang kita injak sekarang ini, matahari itu yang kita lihat setiap hari, kemudian bulan yang kita lihat juga setiap hari, kemudian bintang-bintang itu, saudaraku, itu pada saat langit baru dan bumi baru itu turun, saudaraku, itu langit yang lama yang kita saksikan, bumi yang ada yang kita pijak itu nanti sudah nggak ada lagi, lenyap semuanya. Tetapi saudaraku, ketika kerajaan 1000 tahun damai, saya beritahu saudara, yang terjadi setelah Wahyu pasal 19 itu ada Wahyu pasal 20, itu menceritakan semua detail yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun, saudaraku. Kerajaan untuk tubuh kebangkitan setelah Tuhan Yesus Kristus datang, itu ada 1000 tahun damai di bumi, saudaraku. 1000 tahun damai. Untuk bisa menghitung 1000 tahun itu kita perlu matahari, kita perlu bumi, kita perlu bulan, kita perlu bintang, saudaraku. Oleh karena itu di kerajaan 1000 tahun damai itu masih ada langit dan bumi, dan lenyapnya langit dan bumi itu nanti di akhir kerajaan 1000 tahun damai, ketika perang Gog dan Magog itu terjadi, ketika Tuhan menghancurkan saudaraku, langit dan bumi, saudaraku. Pada saat itu juga ada peperangan besar antara tubuh kebangkitan orang-orang kudus yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun damai melawan tubuh kebangkitan orang-orang sesat. Mereka naik ke seluruh dataran dari bumi ini, kemudian mengepung kota kudus. Saat itulah nanti kemudian langit dan bumi ini akan dilenyapkan oleh Tuhan dengan hukuman api. Turunlah api dari langit, dikatakan seperti itu, sesuai dengan suratan Petrus juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Wahyu pasal 21 ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Amin, saudaraku. Jadi ini Yerusalem baru, saudaraku, bangunan bait Allah rohani yang mulai saat ini kita bangun. Kita bukan membangun Yerusalem yang jasmani, tetapi kita membangun Yerusalem yang rohani, yaitu Yerusalem baru. Pertama, saudara harus membangun tubuhmu jadi bait suci. Kemudian gereja-gereja dari seluruh penjuru bumi harus bersatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini rahasia besar. Saudara, ayo kita akan baca Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Siapa yang tidak bisa masuk ke Yerusalem baru ini? Saudara simak baik-baik. Tetapi orang-orang penakut, penakut saudaraku. Pertama, orang-orang penakut. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi, saudara, penakut itu dosa, ya saudaraku, yang menghantar seseorang itu masuk neraka. Di Wahyu pasal 21 ayat 8 ini ditulis,
Ini ranking pertama itu penakut. Jadi saudara jangan penakut, malam-malam keluar sedikit takut hantu, saudara jangan takut. Hantu itu nggak nakutin saudaraku, betul saudaraku. Kemudian orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, bisa saudara baca sendiri di Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Ini orang yang tidak bisa masuk Yerusalem baru. Ini penakut pertama saudaraku. Saudara jangan penakut ya. Apalagi yang sedang sakit itu kadang takut saudaraku. Apalagi kalau sakitnya berkaitan dengan organ dalam. Ada sakit liver, sakit jantung saudaraku, stroke saudaraku, itu kadang emosinya menjadi sangat labil, mudah takut sekali. Apalagi sakit kanker dan sebagainya saudaraku, itu membuat orang takut. Tapi saudara, saya beritahu jangan takut, karena dengan keberanian saudara melangkah bersama Kristus, sakit jantungmu bisa sembuh, kansermu bisa sembuh, stroke-mu juga bisa disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca selanjutnya Wahyu pasal 21 ayat 9 dan selanjutnya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ayat 10, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus Yerusalem turun dari surga dari Allah. Ayat yang ke-14 langsung saudaraku. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Jadi ini yang tadi di Efesus tadi dituliskan bahwa Bait Allah sejati itu didirikan di atas para rasul. Saudaraku, ini saudaraku. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Ayat yang ke-15, dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi. Saudaraku, jadi Yerusalem baru itu kotak. Kenapa tahu kok kotak gitu saudaraku? Ini saya pernah ulas saudaraku. Bentuk kotak itu kalau bumi ini kan semua bulat saudaraku. Bumi, galaksi, planet, bahkan semua yang mengandung unsur hawa nafsu itu semuanya berbentuk bulat. Saudaraku, yang ada di bumi, ada mobil, roda mobil, saudaraku, semuanya memiliki asas putar. Atom, bom atom, saudaraku, itu memiliki asas putar semuanya. Atom, elektron itu asas putar semuanya. Jadi segala sesuatu yang fana, saudaraku, itu ditandai dengan bentuk yang bulat. Bahkan maaf ya saudaraku, dalam badan saudara segala sesuatu yang menimbulkan hawa nafsu banyak-banyak bentuknya bulat. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik akan hal ini. Jadi saudaraku, kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Jadi Tuhan akan memperbaharui segala sesuatu dari sifat dunia, sifat lama, sifat yang bulat kepada sifat yang tetap. Kota itu menunjuk sifat yang kekal saudaraku. Kotak, jadi apa namanya, kotak bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya, dan tingginya sama. Ayat 17, lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Amin saudaraku. Jadi di dalam membangun Yerusalem baru, di dalam membangun bait Allah yang sejati, kemah Allah yang sejati, tempat kediaman yang tidak terguncang oleh gempa, bahkan oleh kiamat sekalipun saudaraku, itu Tuhan masih mengenang saudaraku ketika peristiwa di Mesir. Saudaraku, Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir,
Israel diperbudak di Mesir itu 144.000 hari. Juga Tuhan masih mengingat akan kitab Wahyu pasal ke-7 yang dimeteraikan dari bangsa Israel 144.000. Kemudian saudaraku, ingatan Tuhan ketika melihat jemaat-jemaatnya mempelai-mempelainya ini, saudaraku, kekasih-kekasihnya ini dipakai oleh Tuhan untuk membangun kemuliaan Yerusalem baru. Maka di sini dikatakan, lalu ia mengukur temboknya 144 hasta. Angka 144 ini merupakan satu angka rahasia. Ya saudaraku, nanti saya terangkan. 144 hasta menurut ukuran manusia yang juga adalah ukuran malaikat. Saudaraku, jadi hasta ini ukuran manusia dan ukuran malaikat. Kenapa demikian? Karena pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu ini adalah malaikat-malaikat sidang jemaat yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 mereka disebut 7 bintang, Wahyu pasal 2 dan pasal 3 disebut 7 malaikat sidang. Saudaraku, ini yang pertama, karena pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu, mereka yang nanti mencurahkan penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan, ini hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Saudaraku, hasta ini ukuran manusia yang juga ukuran malaikat. Hasta itu artinya apa, saudaraku? Saya terangkan lagi. Hasta itu artinya ketika saudara hendak menggapai surga, saudara menggapai kebenaran, itu saudara menjalankannya, saudara mengerjakan segala sesuatu untuk surga, untuk Tuhan, untuk kepentingan bait suci. Saudara berkorban untuk bait suci, itu menurut kemampuan saudara masing-masing. Hasta itu ukuran pribadi. Saudaraku, hasta saya ini beda, ya, panjangnya mungkin ya 48 atau 50 cm ya, saudaraku. Tetapi saudara ingat, hastanya Musa itu pasti lebih panjang dari hasta saya, bisa mungkin 55 cm. Saudaraku, saudara ingat juga Bahtera Nuh, hastanya Nuh itu jauh lebih panjang dengan hasta kita. Umurnya Nuh berapa, saudaraku? Ratusan tahun, saudaraku. Tangannya ini, hastanya pasti lebih panjang dari hasta saya yakin. Dan ukuran Bahtera Nuh yang dipakai oleh orang sekarang ini, dibikin miniaturnya, itu memakai hasta kita, itu keliru. Itu hastanya Nuh, saudaraku. Jadi kapal itu begitu besar. Saya belum bertanya Tuhan berapa tinggi Nuh yang sesungguhnya, berapa hasta Nuh yang sesungguhnya. Saya belum bertanya seperti itu. Tapi yang jelas Nuh itu lebih tinggi dari saya, lebih besar dari saya, hastanya juga lebih panjang dari saya. Dan perahu yang dibikin waktu itu, saudaraku, itu menurut ukuran hastanya Nuh, saudaraku, itu panjang. Tidak sekecil yang dibikin miniaturnya itu. Sekarang ada miniatur Bahtera Nuh, itu dibikin menurut hasta kita, ya keliru. Hastanya Nuh itu panjang, tidak seperti hasta kita. Tabernakel yang dibangun oleh Musa itu juga menurut ukuran hastanya Musa. Saudaraku, ini artinya apa, saudaraku? Ketika saudara melakukan segala sesuatu, berkorban segala sesuatu untuk bait suci Allah, hendaknya itu menurut kekuatan saudara masing-masing, menurut hastamu. Kalau engkau ini diberkati luar biasa, engkau miliarder, ya nggak pantas kalau persembahannya itu seperti janda Sarfat. Nggak pantas. Jadi menurut hasta kekuatanmu, saudara harus menggapai surga. Saudara berkorban untuk membangun bait Allah. Saudara menurut hasta saudara. Tuhan tidak menuntut lebih. Kalau kemampuanmu kecil, ya saudara berbuat kecil. Kalau kemampuanmu besar tapi berbuat kecil, ya tidak pantas, saudaraku. Itulah sebabnya Salomo itu, saudaraku, dia raja yang luar biasa kaya. Kalau persembahan, saudaraku, dia tidak menjatuhkan gengsinya. Dia persembahan ya ribuan lembu, ribuan sapi, ribuan domba. Artinya tidak menjatuhkan wibawanya seorang Salomo. Daud pun demikian.
Orang-orang yang diberkati Tuhan juga demikian. Jadi ini ukuran hasta itu seperti itu. Ketika saudara menggapai surga, membangun bait Allah rohani, itu lakukan menurut ukuran kemampuanmu masing-masing. Jangan saudara memiliki kemampuan besar, hastamu panjang, tapi saudara melakukannya kecil. Saudaraku, itu tidak baik, saudaraku. Ketika saudara membangun bait suci Allah, itu ukurlah menurut kemampuanmu masing-masing. Saudara, jadi demikian, kiranya Tuhan memberkati saudara. Di tahun 2022 ini saya mencanangkan tahun pembangunan bait Allah rohani. Kiranya tubuh saudara dibangun oleh Tuhan menjadi bait suci Allah, menjadi tempat kediaman Allah Roh Kudus. Saudara tidak lagi menggunakan badanmu untuk hal-hal yang berdosa, yang najis, yang kotor, hal-hal yang rendah. Gunakan tubuhmu itu untuk hal-hal yang tinggi. Saudaraku, bait Allah yang mewah, tubuhmu akan menjadi bait Allah yang mewah. Kalau tubuhmu menjadi kediaman Allah Roh Kudus. Mewah itu seperti apa, saudaraku? Mewah itu kalau badan saudara itu mendapat menjadi tempat kediaman Allah Roh Kudus, badanmu akan mewah. Saudara memiliki perhiasan rohani, perhiasan roh. Dikatakan Petrus begitu. Saudara, kalau saudara ini menjadi bait Allah, menjadi bangunan Tuhan yang mewah, saudara, nanti puncaknya disaksikan dalam Wahyu pasal 12 itu digambarkan laksana mempelai yang berpakaian matahari, bulan dan bintang. Itu mewah sekali, saudaraku. Artinya apa juga, saudaraku? Saudara ini pasti diberkati. Di dalam kegerakan kita Wahyu, saudara akan diberkati, dibukakan jalan-jalan berkat. Saudara, iya, saya sampaikan satu lagi. Kenapa saya tidak sibuk membahas mengenai tanda binatang antikris, saudaraku? Oh tidak, saya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan bagaimana membentuk tubuh saudara, membentuk tubuh saudara menjadi bait sucinya, menjadi tubuh Kristus. Saudaraku, kalau saudara itu menjadi bait suci Allah, nanti justru saat ada tanda 666, saudara sudah harpazo atau paling tidak diungsikan. Saudara, jadi saya memang disuruh oleh Tuhan untuk tidak terlalu mengekspos masalah tanda binatang. Tanda 666 itu saya memang nggak begitu intens membahas ke sana, karena yang harus saya sampaikan itu adalah bagaimana saudara menjadi bait suci, bagaimana badanmu itu kudus, benar, badanmu itu diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara menjadi bait suci Allah, bahkan saat tanda 666 itu diberlakukan, saudara itu sudah diangkat, saudara sudah harpazo, minimal diungsikan. Saudara, itulah sebabnya kenapa saya itu tidak ngomong masalah tanda 666, tanda antikris, tanda binatang. Saudara, itu bagian mereka nanti yang tertinggal, saudaraku. Nanti mereka akan sibuk mencari-cari itu. Saudara, tetapi bagi kita yang ingin diangkat ketika Tuhan Yesus Kristus datang, kita harus sibuk mempersiapkan diri, badan kita ini menjadi bait suci Allah. Bagaimana badanmu jadi bait suci Allah? Dari ujung rambut sampai ujung kaki mencerminkan sifat bait Allah. Seperti ruang Maha Kudus sampai pelataran, seperti pelataran sampai ruang Maha Kudus, itu badanmu seperti itu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian tahun 2022. Ayo kita bangun bait suci rohani. Tuhan Yesus Kristus Gembala Agung memberkati saudara. Haleluya.